Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Febrianto MPD, dosen Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana mereka merancang penelitiannya, merancang tugas akhirnya melalui prosedur ilmiah. Mulai dari mereka menemukan permasalahan, sampai mereka menganalisis data, mengumpulkan teori, sampai mereka mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang mereka lakukan. Oke. Dengan demikian, metodologi penelitian adalah fondasi yang penting dalam setiap penelitian yang memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis, terarah, dan menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat. Begitu diharapkan pada mata kuliah ini mahasiswa mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang sangat bermanfaat, yang valid dan terarah. Sebagaimana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa, bagaimana mahasiswa melakukan pemecahan masalah dengan prosedur-prosedur ilmiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian semuanya hari ini? Oke, kita akan melaksanakan perkuliahan hari ini terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian ya. Apakah sudah siap untuk melaksanakan perkuliahan hari ini? Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya akan mengambil absensi dulu ya. Kita silakan kalian masuk ke ke portal UNP atau My UNP ya untuk mengambil absen. Oke, saya kasih waktu 3 menit ya untuk ambil absensinya. Oke, sudah selesai ambil absensinya? Oke, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Bagaimana perkuliahan? Ada perkuliahan tadi pagi? Tidak ada? Ini yang hari pertamanya ya, kuliahnya ya, yang di hari ini ya. Baik, dalam metodologi ini kita akan membahas mengenai tentang metodologi penelitian pembelajaran IPA ya. Oke, apakah kalian mau cepat tamat? Ya, kalau mau cepat tamat ya harus paham metodologi gitu ya. Oke, baik Ananda sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan metodologi penelitian pembelajaran IPA gitu ya. Oke, tadi saya bertanya apakah kalian mau cepat tamat? Ya, kalian jawab iya gitu ya. Kalau jawabannya iya, tentu dengan usaha juga gitu ya. Perlu usaha juga, perlu motivasi juga, perlu tenaga juga, ada pikirannya juga ya. Dan perlu juga memahami materi tentang metodologi gitu ya. Baik, Anda sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran tentang metodologi penelitian ini. Agar kalian bisa memahami tentang bagaimana cara penulisan karya ilmiah yang baik dan yang benar gitu ya. Oke, baik semuanya, saya mau tanya ya satu orang saja apa yang mereka pahami, ya apa yang kalian pahami tentang metodologi penelitian ini. Oke, silahkan sebutkan namanya. Penelitian itu merupakan cara sistematis yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan, mengolah, dan juga nantinya akan menganalisis data sehingga nantinya akan dapat mencapai tujuan ini. Oke, ya benar ya jawaban temannya ya. Terima kasih ya atas jawabannya ya. Atau ada satu lagi yang berpendapat atau cukup satu saja?
Oke, tidak ya, cukup satu saja ya. Berarti ya nanti akan saya tanya lagi ya di sela-sela materi nanti ya. Baik, kita akan membahas mengenai metodologi penelitian pembelajaran IPA. Karena kita adalah mahasiswa IPA, tentu kita akan mempelajari bagaimana metodologi dalam pembelajaran IPA gitu ya. Ini akan saya jelaskan dalam pertemuan perkuliahan hari ini. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu bagaimana capaian pembelajaran CPL dari mata kuliah ini, kemudian pada materi ini gitu ya. Yang pertama adalah CPL-nya, ini adalah CPL-nya, kemudian adalah CPMK-nya, kemudian sub CPMK-nya ya. Ini yang akan kita tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya, materi pada hari ini. Kalau kita lihat dari capaian pembelajarannya, CPL-nya, itu adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan mampu menelusuri permasalahan dalam pendidikan IPA gitu ya. Dan secara prosedural menelaah dalam pendekatan ilmiah. Jadi ada permasalahan IPA yang kita pelajari, yang kita pahami saat ini, fenomena pembelajaran IPA, kemudian permasalahan-permasalahannya ya, dalam pembelajaran IPA, apakah siswanya, motivasi siswanya, kemudian apakah terkait kompetensi siswanya, pemahaman konsepnya, pemecahan masalahnya, kemampuan berpikir siswanya, berpikir kritis, analisisnya, dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita perlu telaah secara prosedural ya, dalam bentuk metode ilmiah atau pendekatan ilmiah. Oke ya, ini adalah capaian pembelajaran CPL kita ya. Oke, kemudian kita masuk CPMK. Apa CPMK-nya? Mahasiswa dapat membuat dan menghasilkan proposal penelitian yang sesuai dengan kaidah penelitian pembelajaran IPA dan ilmu terkait. Gitu ya. Sub CPMK-nya ada dua. Yang pertama adalah merancang cara melakukan metodologi yang tepat dan sesuai dengan penelitian atau isu dalam pembelajaran gitu ya. Penelitian pembelajaran IPA dan ilmu terkait yang membahas proses belajar di kelas nanti ya. Kemudian yang kedua, membuat metodologi yang benar dan tepat sesuai dengan penelitian. Oke ya, paham ya? Oke, ada pertanyaan dari sini? Dari ke CPL, CPMK, dan sub CPMK dari materi ini yang akan saya jelaskan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tidak ada ya, cukup ya? Oke, baik, kita masuk ke materinya. Apa itu penelitian? Nah, di sini ada apa sebuah pertanyaan ya. Apa itu penelitian? Oke, siapa yang berbeda pendapat dari pengertian ini? Ada yang berbeda pendapat? Atau kalau poinnya aja apa? Poin dari penelitian itu apa? Apa yang kalian pahami tentang penelitian gitu? Oke, silakan ada yang bisa jawab. Oke, silakan. Siapa namanya? Oke, menyelidiki masalah ya. Kemudian? Oke, untuk mencari tujuan tertentu atau solusi tertentu atau apa yang diinginkan dari penelitian itu gitu ya. Oke ya, bagus ya jawabannya ya. Oke, kita lihat dari sini ya, dari pengertian ini bahwa proses sistematis untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data gitu ya. Guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Jadi banyak poin-poinnya di sini ya. Kita lihat di pengumpulan, mengumpulkan ya. Kemudian pertama dulu mencari gitu ya. Mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan. Jadi kita cari dulu permasalahan dalam pembelajaran IPA itu ya. Banyak permasalahan yang kita temukan ya. Ada dua permasalahan yang mau saya tanya. Siapa yang bisa mengungkapkan apa saja permasalahan IPA? Oke, saya minta dua ya. Oke, siapa dulu? Atau saya tunjuk aja ya. Oke, mana Mayang? Mana dia? Ini Mayang. Apa permasalahan IPA yang kamu ketahui? Contohnya apa? Ya, apanya masalahnya dengan pembelajaran? Oke, siswa kurang memahami metode pembelajaran ya. Satu lagi siapa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Widya, kamu bisa jawab apa salah contoh permasalahan IPA yang kamu ketahui?
Oke, hasil belajar ya. Yang pertama adalah tadi kata Mayang adalah siswanya kurang memahami metode pembelajarannya gitu ya. Yang kedua adalah rendahnya hasil belajar menurut si Widya ya. Oke, itu adalah kita mencari dulu permasalahannya. Yang kedua kita mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan informasi gitu ya. Kemudian kita menganalisis ya. Kita analisis seperti apa analisisnya, kemudian kita menginterpretasikan sehingga pertanyaan-pertanyaan penelitian kita itu terjawab gitu ya. Itu yang disebut dengan penelitian. Di sini ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, kita lanjut. Konsep metode ilmiah, ada konsep melibatkan pengamatan, pengumpulan data, merumuskan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Ya, ini adalah konsep dasar dari metode ilmiah ini ya, konsep metode ilmiah ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan yang objektif, teruji, dan dapat diandalkan gitu ya. Nah, itu yang ini ya, yang tujuan dari konsep metode ilmiah ini gitu ya. Apakah kalian pernah melakukan eksperimen kecil-kecilan di rumahnya atau di lingkungannya? Apa contohnya? Eksperimen kecil-kecilan di kehidupannya sehari-hari misalnya ya. Apa? Siapa yang pernah melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi, kemudian bereksperimen ya sehingga disimpulkan. Apa contohnya? Siapa yang bisa coba tunjuk tangan? Siapa yang bisa mengungkapkan apa eksperimen yang dilakukan dalam kehidupan seharinya? Silakan Widya. Ya. Oh ya. Oke, melihat pertumbuhan kecambah ya. Kalau dia diterang seperti apa pertumbuhannya gitu ya. Kalau digelap seperti apa. Kalau di cahayanya redup seperti apa pertumbuhannya. Ya bagus ya. Itu adalah bagian dari bentuk prosedur ilmiah atau ingin melakukan penelitian ya. Memahami tentang konsep metode ilmiah. Jadi ingin melihat bagaimana pertumbuhan kecambah itu di saat terang, di cahaya yang terang, gelap, dan remang-remang gitu ya. Nah, itu yang perlu dieksperimen. Sehingga didapatkan bahwa ketika setelah dilakukan analisis, percobaan dan sebagainya, didapatkan bahwa kecambah itu akan lebih tinggi, akan lebih cepat pertumbuhannya jika di tempat yang terang gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk eksperimen yang kita lakukan di rumah gitu ya. Kan kita ada kecambah di rumah gitu ya. Kita coba lakukan. Nah, itu sudah melakukan sebuah eksperimen gitu ya, metode ilmiah, sudah melihat, sudah membandingkan, sudah menganalisis dan mengetahui hasilnya gitu ya. Oke, akan jelaskan terkait dengan tujuan penelitian ini ya. Tujuan dalam sebuah penelitian ya. Oke, yang pertama adalah menemukan. Yang kedua apa? Menguji. Yang ketiga, mengembangkan gitu ya. Oke, di sini apa yang kita temukan, apa yang kita uji, dan apa yang kita kembangkan. Oke, kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah menemukan. Apa yang kita temukan? Menemukan teori ya. Teori. Menemukan sebuah teori. Menemukan sebuah teori. Konsep gitu ya. Konsep atau sebuah produk ya. Oke, baik, yang kedua adalah menguji gitu ya. Kebanyakan dari kita di sini di pendidikan IPA ini kita adalah menguji gitu ya. Menguji sebuah teori ya, menguji teori, konsep, kemudian sebuah produk kita juga bisa diuji ya. Jadi kini di sini kita menguji sebuah teori, konsep maupun produk gitu ya. Teori apa misalnya? Kita menguji sebuah model gitu ya dalam pembelajaran IPA. Oke, siapa yang bisa mengungkapkan teori kita melakukan pengujian di dalam penelitian apa seperti teori yang kita uji gitu ya, atau konsep. Nah, contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Misalnya model yang kita uji ya. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh? Yang coba Sukma, apa yang diuji dalam penelitian melakukan pengujian? Oke, model pembelajaran ya.
Apa model pembelajaran diuji? TGT terhadap? Oke, TGT saya si Sukma ya. Dia menguji model pembelajaran TGT, pendekatan atau model? Model ya. Model TGT terhadap keterampilan kolaboratif ya. Oke, ini yang dilakukan, yang diuji oleh Sukma ya, misalnya dalam penelitiannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengembangkan gitu ya. Jadi produk yang sudah ada, seperti ini ya, sebuah produk misalnya yang sudah ada, kita kembangkan gitu ya, kita kembangkan. Atau yang sudah diuji, kemudian dikembangkan lagi. Ibarat sebuah ini ya, sebuah apa namanya, sebuah kue gitu ya, kue. Ini kita akan mengembangkan dari segi bentuknya gitu ya. Ada kue ini bulat ya. Kemudian kita kembangkan menjadi kayak gini gitu ya, lonjong. Itu adalah sebuah pengembangan. Ininya yang kita kembangkan gitu ya. Apakah ditambah lagi ke arah sini gitu ya. Seperti ini bentuk kue yang baru yang kita bikin. Yang awalnya produknya itu adalah bulat, kemudian kita kembangkan menjadi seperti ini gitu ya, yang ada cabang dua gitu ya. Oke, baik Anda sekalian, saya akan berikan kita akan melakukan kerja kelompok. Kerja kelompok di sini akan saya bagi beberapa kelompok dan ini adalah sebuah permasalahannya. Coba kalian lihat di sini adalah permasalahan sebuah gunakan prosedur ilmiah pada topik berikut ini. Pengaruh ini adalah sebuah masalah ya. Tadi kita bicara tentang masalah ya. Ini adalah sebuah permasalahan. Ada 4. Nanti kalian akan bentuk 4 kelompok. Nanti saya akan kasihkan kalian kertas kerjanya. Kemudian kalian temukan prosedur ilmiahnya seperti apa masalahnya gitu ya. Oke, silakan bentuk kelompok dulu. 4 kelompok. Oke, di sini sambil dengar ya. Di sini ada 4 permasalahan ya. 4 permasalahan ini kalian, ini saya tentukan kelompoknya ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. 1 dia ngambil masalahnya ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Silakan kalian rumuskan masalahnya, kemudian kalian tentukan prosedur ilmiahnya seperti apa gitu ya. Pakai analisis apa gitu ya. Oke, silakan. Tentukan apakah ini bagian dari mana, analisisnya seperti apa gitu ya. Itu aja ya. Masalahnya apa, ini judulnya, masalahnya apa, kemudian hipotesisnya ada atau tidak gitu ya. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah bagaimana menguji hipotesisnya ya, juga sementaranya. Kalau penelitiannya apa, kemudian masalahnya, kemudian dilakukan analisisnya seperti apa gitu. Ada hipotesis atau tidak gitu. Oke, baik ya, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis untuk mendiskusikan terkait dengan prosedur ilmiah pada topik berikut ini. Oke, saya minta perwakilan kelompok untuk mengungkapkan apa yang kalian tulis dari masing-masing topik ini gitu ya. Oke, kelompok 1 silakan apa yang kalian tulis. Kelompok 1 silakan presentasikan. Siapa perwakilannya? Oke, silakan Muzi, silakan. Kelompok 1 yaitu pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, silakan Muzi dijelaskan. Baiklah, mungkin perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang mana topiknya yaitu pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Adapun jenis penelitiannya yaitu kuantitatif, kemudian ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Yang kedua, bagaimana pertumbuhan tanaman yang berada di tempat terang dan yang berada di tempat gelap? Yang ketiga, di tempat manakah pertumbuhan tanaman yang paling tinggi dan yang paling bagus? Adapun hipotesisnya,
hipotesisnya apakah terdapat pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, itu aja ya. Oke, cukup. Terima kasih Muzi atas pemaparannya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Kelompok 2, silakan kelompok 2 nanti berikan tanggapan ya. Kelompok yang lain ya terhadap kelompok 1 ya. Atau kita satu aja dulu ya, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2 beri tanggapan terhadap kelompok 1. Salah satu tanggapannya aja. Apa tanggapannya? Atau kelompok lain yang bisa memberikan tanggapan ke kelompok 1? Suaranya kuatkan lagi. Ya. Oke, itu ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Silakan kelompok 1, kenapa apakah tidak ada H0 dan H1-nya? Ada ya. Apa H0-nya? Ya, silakan. Kemudian untuk H1-nya yaitu terdapat pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Mungkin pada saat menyampaikan hasil tadi kelompok kami lupa menyampaikan. Oke, baik, terima kasih ya kelompok 1 ya. Terima kasih juga kepada kelompok 2 ya. Bagus ya sudah mengkritisi ya. Kita sebagai mahasiswa tuh harus kritis juga ya kalau ada sebuah ketidakpahaman kita misalnya ya, tentu kita tanyakan gitu ya. Perlu kita konfirmasi. Yaitu ya, kalian juga sebagai seorang mahasiswa harus seperti itu, harus kritis ya. Apalagi kita berada di abad 21 ya, siswanya juga harus kritis, analitis dan ya. Jadi itu ya, tidak menerima semua informasi yang kurang jelas gitu ya. Oke, tadi sudah dikonfirmasi oleh kelompok 1 ya. Terima kasih ya, bagus ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan terkait kelompoknya. Kita akan lihat ya seperti apa contoh bentuk dari sebuah penelitian atau jurnal yang dapat kita referensi, kita rujuk ya. Oke, baik, kita melihat contoh sebuah artikel ya. Ini adalah penelitiannya adalah kuantitatif gitu ya. Ini adalah sebuah penelitian yang ini adalah penelitiannya kuantitatif. Tadi kita sudah membahas mengenai penelitian kuantitatif ya. Sudah ada contohnya juga. Ini adalah pengaruh pemanfaatan laboratorium IPA terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SMP ya. Negeri 1 Wangi-Wangi. Ini adalah penelitian kuantitatif. Kita ingin menemukan di mana apa jenis penelitiannya, kemudian seperti apa bentuk hipotesisnya gitu ya. Kemudian apa permasalahannya gitu ya. Oke, judulnya adalah pengaruh. Ini adalah penelitian kuantitatif gitu ya. Sebagaimana dibahas tadi di kelompok 1 ya mengenai penelitian kuantitatif. Ini ada pemanfaatan laboratorium terhadap hasil belajar. Variabel X-nya mana? Ini ya, pemanfaatan laboratorium IPA ya. Variabel Y-nya terhadap hasil belajar siswa gitu ya. Oke, dah tentu kita ya, variabel X dan Y-nya itu adalah penelitian. Kemudian kita lihat ini adalah dia dikatakan di sini ya, this article is a quantitative study that I am to find out. Ini adalah penelitian kuantitatif ya, artikel ini adalah penelitian kuantitatif ya. Yang mana tujuannya adalah to find out satu student learning outcome before utilization of natural science laboratory at SMP Negeri 1 Wangi-Wangi ya. Yang kedua adalah student learning outcome after the utilization of the science laboratory at SMP Negeri 1 Wangi-Wangi ya. Setelahnya bagaimana gitu ya. Kemudian effect the use of science laboratories for student learning outcome in science subject in Wangi-Wangi State Junior High School. Yang ketiganya adalah efeknya gitu ya, atau dampaknya ya. Dampaknya setelah mereka menggunakan laboratorium IPA terhadap hasil belajar gitu ya. Mereka ingin melihat bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana setelah dan sebelumnya gitu ya. Before and after gitu ya. Setelah pemanfaatan laboratorium IPA,
kemudian sebelum pemanfaatan laboratorium IPA, kemudian apa dampaknya penggunaan pemanfaatan laboratorium IPA ini gitu ya. Itu adalah aimnya ya, tujuan dari penelitian ini yang dilakukan oleh si apa namanya nih Zul Arham ini gitu ya, dan teman-temannya gitu ya. Oke ya, kita lihat bentuk desain risetnya gitu ya. Oke, kita lihat di sini the research design use one group pretest post-test design ya. Jadi dia menggunakan pretest post-test kemudian dalam perancangan penelitiannya ya, desain penelitiannya menggunakan pretest post-test group one design ya. Oke ya, kita lihat apa yang kita lihat. Hasilnya bagaimana? Ya, ini ya hasilnya ya. Hasil the result showed that hasilnya adalah seperti ini ya. Yang satu adalah student learning outcome before the utilization of the natural science ya. Resultnya ya, hasilnya ya. Ini hasilnya adalah yang kita lihat yang ke apa ya di ini ya, yang student outcome-nya ya. Okay, the analysis of the student learning outcome before the utilization of natural science laboratory obtain an average value in the post-test class that is 15 2 ya, based on the category of learning outcome in the low category ya. So, karena 52 ya, 52 hasilnya masuk kategorinya rendah gitu ya. Oke, itu dah hasil dari ininya adalah there is a positive influence between the use of science laboratories on student learning outcome in natural science subject after the test is obtained account. Artinya lebih besar ya, lebih besar t-testnya dari t-tabelnya ya, t-tabelnya 8,33 besar dari 2.042. Artinya apa? Terdapat pengaruh ya, pemanfaatan laboratorium IPA terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran IPA di SMP 1 Negeri Wangi-Wangi. Ya, itu adalah kesimpulan dari penelitian ini ya, penelitian kuantitatif ini. Paham semuanya ya? Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah kita memahami bagaimana sebuah prosedur ilmiah atau apa itu metode ilmiah gitu ya, bagaimana prosedur perancangannya, kemudian kita pahami bahwa ini adalah bagaimana kita menentukan bentuk-bentuk sebuah penelitian ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada perancangan penelitian ini kita harus memahami sebuah prosedur ilmiah yang jelas gitu ya. Kemudian mulai dari identifikasi masalahnya, kemudian perumusan masalahnya, kemudian sampai kita menemukan teori dan melakukan pengujian hipotesis gitu ya. Sehingga kita dapat menemukan apa hasil dari penelitian kita itu sendiri. Oke, paham ya semuanya ya? Oke, saya mau minta satu orang untuk menyimpulkan dari materi yang kita bahas hari ini. Silakan, coba Widya jelaskan apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya ya. Untuk tugasnya di rumah, kalian bisa lakukan summary dari materi yang saya jelaskan hari ini gitu ya. Nanti akan saya tanya lagi minggu depan bentuk summary yang kalian bikin hari ini gitu ya. Karena sudah waktunya sudah pas, sudah tepat jam 10:30 ya, karena jadwal kita sampai 10:30. Jadi kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Semoga perkuliahan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan hari ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.